Halo, selamat bergabung kembali di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada hari ini saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, dan selamat datang di kelas mata pelajaran PPKN bersama saya, Sri Sekar Arom Esos. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, luar biasa. Oke, terima kasih buat semangatnya. Berikan tepuk tangan buat semuanya. Di materi ibu, kita akan menganalisis tentang judulnya yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Ya. Sebelum kita melanjutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah Ibu mau melihat anak-anak bisa memahami atau mengerti tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Ada yang tahu? Oke, Yosia mau menyampaikan pendapatnya. Oke, bagus sekali, berikan 2 jempol buat Yosia yang sudah menjawab tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu menguraikan makna, hak, dan kewajiban sebagai pelajar dalam bentuk tabel. Peserta didik dapat menyajikan hasil uraian makna hak dan kewajiban sebagai pelajar di depan kelas. Nah, di sini menerangkan bahwa ada perbedaan antara hak asasi dan hak warga negara, hak kewajiban manusia dan kewajiban warga negara. Nah, saudara, anak-anak bisa membedakan antara keduanya, Andre? Oke, bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus buat Andre yang sudah menjawab tentang perbedaan antara hak asasi dan hak warga negara, kewajiban manusia dan kewajiban warga negara. Nah, ini penjelasan dari hak asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia terlepas dari status kewarganegaraannya. Nah, kalau setiap pribadi kita itu punya hak asasi, maka contohnya itu kita punya hak untuk hidup, kita punya hak untuk sejahtera, kita punya hak untuk damai terhadap orang lain. Nah, kita juga punya hak untuk berkeluarga, memberikan keturunan, kita punya hak untuk memperoleh keadilan. Nah, sedangkan di sini ada hak warga negara. Apa itu hak warga negara? Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, kita bisa contohkan kalau kita hak warga negara itu sebenarnya apa sih? Karena kita berhak untuk mendapatkan sebuah pendidikan, ya. Pendidikan baik dari SD, SMP, SMA, sampai dari sarjana, S1, S2, S3, sebenarnya kita mempunyai hak untuk mendapatkan itu, ya. Dan selanjutnya juga kita berhak untuk mendapatkan atau menggunakan fasilitas kesehatan seperti kita mendapatkan kartu BPJS kesehatan, ya. Dan selanjutnya juga kita berhak untuk menggunakan fasilitas umum, baik transportasi umum. Jika dia tidak mempunyai kendaraan, dia akan memakai fasilitas umum situ, ya, baik transportasi tersebut. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang memiliki oleh orang tersebut. Hari ini kita bahas hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Nah, hak warga negara yaitu hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berpendapat, kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara,
hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak atas kesejahteraan sosial, hak untuk mendapatkan keadilan sosial. Kewajiban warga negara yaitu kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia lain, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Kita akan membahas tentang hak negara. Hak negara menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hak negara untuk dibela, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Contoh dari kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, materi Ibu sudah sampai sini, pasti kalian semua memahami apa itu makna hak dan kewajiban warga negara. Kita sudah bahas dari sampai judul, tujuan pembelajaran kita, dari kegiatan inti kita, sampai kita mendapatkan contoh-contoh dari hak asasi, contoh dari hak negara, contoh dari kewajiban negara, apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada negara. Dan terima kasih juga buat anak-anak yang sudah menyimak dengan baik dan merespon dengan baik dan bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Pada akhirnya Ibu akan memberikan kesimpulan tentang makna hak dan kewajiban warga negara ya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah bahwa pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang. Bagaimana bisa dikatakan dia seimbang? Nah, kita akan lihat bagaimana dia bisa seimbang sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu tetap bisa harmonis karena kedua-duanya bisa seimbang antara hak dan kewajiban ya. Nah, dikatakan di sini seimbang adalah artinya bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak sebagai warga negara bisa dituntut untuk dipenuhi. Mari kita melaksanakan apa yang menjadi norma dan perundang-undangan yang sudah ditentukan bagi kita semuanya. Kita mengikuti setiap pelaksanaan dari pemerintah dan kita juga mempunyai hak dan kewajiban negara yang harus kita pertanggungjawabkan untuk diri kita sendiri dan untuk negara. Terima kasih buat kerjasamanya buat anak-anak maupun pihak manapun. Dan ini bisa saya akhiri sampai di sini pelajaran Ibu. Dan selamat pagi. See you next time. Bye-bye.